Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya Rista Siki. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang ikatan kimia. Nah, teman-teman, materi ikatan kimia ini merupakan materi kimia bab 2 untuk kelas 10. Dan secara keseluruhan, submateri yang akan kita pelajari pada bab ini mencakup kestabilan unsur-unsur kimia di alam, aturan oktet dan duplet, lambang Lewis, ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan atom antar molekul, dan juga bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Dan untuk tidak memperpanjang kata, seperti biasa sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang ikatan kimia, terlebih dahulu teman-teman harus paham apa itu ikatan kimia. Jadi, ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antar atom dalam satu senyawa. Ikatan kimia dapat terjadi karena adanya pencapaian kestabilan dari suatu atom atau suatu unsur. Karena submateri yang ada pada bab ini banyak, maka video tentang ikatan kimia ini akan dibagi menjadi 3 part, dan ini adalah part yang pertama. Dan di part yang pertama ini kita akan belajar tentang kestabilan unsur-unsur kimia di alam, aturan oktet dan duplet, serta lambang Lewis. Yang pertama, kestabilan unsur-unsur kimia di alam. Kestabilan unsur-unsur kimia di alam dipengaruhi oleh jumlah elektron terluar atau yang biasa disebut dengan elektron valensi yang dimiliki oleh suatu unsur. Nah, suatu unsur akan disebut stabil jika jumlah elektron terluarnya terisi penuh dengan 2 atau 8 elektron. Sebaliknya, jika jumlah elektron terluar dari suatu unsur itu tidak penuh, maka unsur tersebut tidak stabil atau kurang stabil. Nah, supaya unsur yang tadinya tidak stabil atau kurang stabil itu menjadi stabil, maka unsur tersebut akan berusaha dengan menyesuaikan jumlah elektron terluarnya agar terisi penuh, sehingga unsur tersebut juga dapat mencapai kestabilan. Usaha yang dilakukan oleh unsur yang tidak stabil ini akan mengakibatkan terjadinya ikatan antar atom. Ikatan yang terjadi inilah yang kita kenal dengan ikatan kimia. Unsur-unsur yang berada pada golongan 8A atau yang lebih dikenal dengan gas mulia yang terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan juga radon merupakan unsur-unsur kimia di alam yang paling stabil. Unsur gas mulia ini disebut paling stabil karena jumlah elektron valensi dalam atomnya sudah penuh dengan 2 atau 8 elektron. Nah, kecenderungan jumlah elektron valensi yang berjumlah 2 atau 8 elektron ini mengikuti 2 aturan, yaitu aturan oktet dan aturan duplet. Dalam aturan oktet, suatu unsur akan mencapai kestabilan dan membentuk ikatan kimia jika unsur tersebut mempunyai jumlah elektron valensi 8. Sedangkan dalam aturan duplet, suatu unsur akan mencapai kestabilan dan membentuk ikatan kimia jika unsur tersebut mempunyai jumlah elektron valensi 2. Nah, pada umumnya unsur-unsur gas mulia ini mengikuti aturan oktet karena semua unsur yang berada pada golongan 8A ini memiliki jumlah elektron valensi 8, kecuali unsur helium karena unsur helium ini hanya mempunyai 2 elektron valensi, sehingga unsur helium mengikuti aturan duplet. Karena unsur-unsur gas mulia ini merupakan unsur yang paling stabil di alam, maka unsur-unsur gas mulia ini tidak membutuhkan lagi usaha yang ekstra untuk mencapai kestabilan. Karena untuk mencapai kestabilan itu kan unsur-unsur harus berusaha atau harus bekerja lebih keras sehingga jumlah elektronnya itu mencapai aturan oktet atau mencapai aturan duplet. Dan ini tidak berlaku untuk unsur gas mulia karena unsur gas mulia ini sudah stabil. Nah, bagaimana dengan unsur-unsur yang belum stabil? Nah, teman-teman, jadi untuk unsur-unsur lain selain gas mulia yang belum stabil itu memiliki cara tersendiri untuk mencapai kestabilan. Ada 2 cara untuk suatu unsur itu dapat mencapai kestabilan, yaitu dengan melepaskan elektron dan menerima elektron. Cara yang pertama dengan melepaskan elektron ini biasanya terjadi dan dilakukan oleh atom-atom logam atau unsur-unsur logam. Nah, atom-atom logam ini dalam SPU itu berada di golongan 1A sampai golongan 3A dengan jumlah elektron valensinya berkisar dari 1 sampai 3.
Saat atom-atom logam atau unsur-unsur logam ini melepaskan elektron, maka atom akan membentuk ion positif. Ion positif ini biasanya kita kenal dengan kation. Sedangkan untuk cara yang kedua dengan menerima elektron, itu biasanya terjadi dan dilakukan oleh atom-atom non-logam atau unsur-unsur non-logam. Dan dalam tabel SPU, atom-atom non-logam itu berada di golongan 4A sampai golongan 7A dengan jumlah elektron valensinya berkisar dari 4 sampai 7. Nah, saat atom-atom non-logam ini menerima elektron, maka atom akan membentuk ion negatif atau yang kita kenal dengan anion. Nah, dua cara ini merupakan cara yang digunakan oleh unsur-unsur lain di tabel SPU selain dari unsur gas mulia untuk mencapai kestabilan. Sebagai contoh, ada 3 unsur kimia yang belum stabil, yaitu litium, berilium, dan klorin. Dan untuk ketiga unsur ini agar bisa mencapai kestabilan, maka mereka ini harus melepaskan elektron atau menerima elektron dari atom yang lain. Dan kita belum tahu pasti dari ketiga unsur ini, litium, berilium, dan klorin, manakah yang harus melepaskan elektron atau manakah yang harus menerima elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, supaya kita tahu lebih jelas cara yang digunakan oleh litium, berilium, dan klorin untuk mencapai kestabilan, apakah mereka harus melepaskan elektron atau harus menerima elektron, maka kita buatkan terlebih dahulu konfigurasi elektron kulit dari ketiga atom ini. Yang pertama, kita buat konfigurasi elektron kulit untuk litium. Di situ nomor atomnya 3, maka konfigurasi elektron kulitnya adalah 2, 1. Nah, di sini terlihat jelas bahwa elektron valensi yang dimiliki oleh litium ini adalah 1. Kalau dari jumlah elektron valensinya, berarti litium ini adalah anggota dari golongan 1. Nah, karena dia berada di golongan 1, berarti litium ini termasuk atom-atom logam. Atom-atom logam itu untuk mencapai kestabilan dia melepaskan elektron. Berarti sudah jelas bahwa litium ini harus melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan. Pertanyaannya, berapa elektron yang harus dilepaskan litium untuk mencapai kestabilan? Maka kita lihat jumlah elektron valensi. Karena jumlah elektron valensi adalah patokan untuk suatu atom atau suatu unsur mencapai kestabilan. Dan di situ jumlah elektron valensinya 1. Karena jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh litium adalah 1, dan supaya untuk mencapai kestabilan maka litium harus melepaskan 1 elektron valensi yang dimilikinya ini. Sehingga saat atom litium melepaskan 1 elektron valensinya, maka atom litium ini akan membentuk ion positif. Maka di sini akan terjadi Li berubah menjadi Li+. Karena atom litium melepas 1 elektron, maka dia akan membentuk ion positif atau yang disebut dengan kation. Nah, karena litium sudah melepaskan atau membuang 1 elektron valensinya, maka jumlah elektron terluar sekarang yang dimiliki oleh litium adalah 2. Sehingga untuk mencapai kestabilan, litium ini mengikuti aturan duplet. Oke, sekarang kita beralih ke atom berilium. Nah, atom berilium nomor atomnya itu adalah 4, maka konfigurasi elektron kulitnya adalah 2, 2. Nah, dari konfigurasi elektron kulit pada atom berilium ini, jumlah elektron valensi yang diketahui adalah 2. Karena jumlah elektron valensi yang diketahui adalah 2, maka dipastikan bahwa berilium ini termasuk ke dalam golongan 2A. Nah, unsur-unsur yang berada di golongan 2 ini atau golongan 2A ini adalah unsur-unsur logam atau atom-atom logam. Atom-atom logam untuk mencapai kestabilan itu dia pasti melepaskan elektron. Maka otomatis berilium ini untuk mencapai kestabilan dia harus melepaskan elektron. Nah, karena di situ jumlah elektron valensinya 2, yang dimana kalau kita berpikir secara logika dia sudah stabil karena memiliki jumlah elektron valensinya 2, aturan duplet. Tetapi karena berilium ini berada di golongan 2 dan termasuk ke dalam atom-atom logam, maka berilium ini harus melepas 2 elektron atau membuang 2 elektron yang dimilikinya. Sehingga dari Be melepaskan 2 elektron menjadi Be2+. Karena dia melepaskan elektron, maka
berilium akan membentuk ion positif. Sehingga berilium untuk mencapai kestabilan mengikuti aturan duplet dengan melepaskan 2 elektron valensi, dan elektron valensi yang dimiliki berilium saat stabil adalah 2. Oke, kita lanjut ke atom Cl. Terlebih dahulu kita buatkan konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron kulit ya teman-teman, 287. Dari konfigurasi elektron kulit yang ada pada atom Cl ini, diketahui bahwa jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh atom klorin adalah 7. Nah, karena jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh atom Cl ini adalah 7, maka sudah dipastikan bahwa atom Cl ini berada di golongan 7A. Karena berada di golongan 7A, maka atom Cl ini sudah pasti merupakan atom non-logam. Kita ingat teman-teman bahwa atom non-logam itu kalau untuk mencapai kestabilan, dia pasti menerima elektron. Nah, berapa elektron yang harus diterima oleh Cl untuk stabil? Di situ terlihat bahwa jumlah elektron valensi atau jumlah kulit terluarnya itu 7. Dan untuk mencapai kestabilan suatu unsur itu, jumlah elektron valensi yang harus terisi penuh itu adalah 2 atau 8. Sedangkan si Cl ini elektron valensinya itu baru 7. Nah, supaya mencapai kestabilan dia harus menerima 1 elektron. Karena Cl menerima 1 elektron, maka Cl ini akan membentuk ion negatif atau yang biasa kita sebut dengan anion. Karena sudah membentuk ion negatif, maka atom Cl akan berubah menjadi Cl-. Dengan jumlah elektron diterima adalah 1. Tidak perlu kita tulis ya angka satunya, karena tanda negatif ini sudah menunjukkan bahwa atom Cl menerima 1 elektron. Nah, karena dia menerima 1 elektron, maka jumlah elektron valensinya bukan lagi 7 tetapi sudah menjadi 8. Karena jumlah elektronnya sudah menjadi 8, maka atom Cl ini sudah stabil dengan mengikuti aturan oktet. Oke teman-teman, kestabilan unsur-unsur kimia di alam sudah selesai kita bahas, dan di dalamnya juga sudah kita bahas aturan oktet dan aturan duplet. Maka sekarang kita beralih ke pembahasan submateri mengenai lambang Lewis. Lambang Lewis adalah lambang atom yang dikelilingi oleh sejumlah elektron valensinya. Elektron valensi dalam lambang Lewis ini digambarkan dengan titik-titik kecil atau lingkaran-lingkaran kecil. Lambang Lewis digunakan untuk menggambarkan ikatan yang terjadi antar atom. Jadi, ketika suatu atom berikatan dengan atom lainnya, untuk mencapai kestabilan, atom akan melepaskan elektron dan menerima elektron sesuai dengan jumlah kelebihan atau kekurangan elektron pada atom itu sendiri. Nah, jumlah elektron yang dilepas maupun diterima ini seringkali sulit dibedakan ketika sudah menyatu dan berikatan dengan atom lainnya. Dan supaya tidak sulit dibedakan, maka digambarkan jumlah elektron valensi ini ke dalam bentuk titik-titik kecil atau lingkaran-lingkaran kecil atau seperti tanda silang yang menyerupai huruf X. Selain itu, penggunaan lambang Lewis ini juga untuk memudahkan penentuan jumlah elektron valensi yang harus dilepas atau diterima oleh suatu atom agar mencapai kestabilan. Nah, cara membuat lambang Lewis ini sangat sederhana dan sangat mudah teman-teman. Yang pertama, kita tentukan jumlah titik sesuai dengan jumlah elektron valensi. Kemudian kita tempatkan 1 titik untuk setiap atom maksimum sampai 4 titik. Kemudian titik selanjutnya itu dipasangkan atau kita buat untuk berpasangan sampai mencapai oktet atau duplet. Nah, sebagai contoh supaya teman-teman lebih paham, kita misalkan 17 Cl. Buat konfigurasi elektron kulitnya 287. Dari konfigurasi elektron pada Cl ini, elektron valensinya adalah 7. Maka kita bisa gambarkan lambang Lewis untuk Cl ini dengan jumlah elektron valensinya 7. Cl, kita tulis Cl. Kemudian kita buat titik-titik, maksimumnya itu 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sudah ada 4 elektron yang terisi pada Cl dari 7 elektron. Berarti masih tersisa 3. Nah, 3 elektron ini kita isi pada 4 titik ini supaya mereka berpasangan. Maka di sini kita lanjut 5, 6, 7. Dengan demikian lambang Lewis untuk 17 Cl sudah selesai kita buat. Nah,
Ini yang dinamakan dengan lambang Lewis, teman-teman. Jadi lambang Lewis dari atom klorin adalah seperti ini, dengan kita membuat titik-titik kecil yang disesuaikan dengan jumlah elektron valensi yang ada pada atom klorin. Karena jumlah elektron valensi yang ada pada atom klorin adalah 7, maka di sini jumlah titik-titik kecil yang kita buat sebagai lambang Lewis pada atom klorin berjumlah 7. Dan itu sudah sesuai dengan jumlah elektron valensi. Jadi teman-teman, kurang lebih lambang Lewis yang dimaksud adalah seperti ini. Kita bisa juga ambil contoh seperti pada atom natrium dengan nomor atom 11, berarti konfigurasi elektronnya 281. Karena jumlah elektron valensinya 1, berarti kita buat lambang Lewisnya, kita tulis dulu Na, kemudian jumlah elektron valensinya hanya 1, berarti hanya ada satu titik yang ada pada atom natrium. Sehingga lambang Lewis pada atom natrium adalah seperti ini. Itu juga kita bisa buat pada atom neon atau unsur neon dengan nomor atomnya 10, konfigurasi elektron kulitnya 28, berarti jumlah elektron valensinya ada 8, maka kita buatkan lambang Lewisnya, kita tulis Ne, kemudian titiknya harus sebanyak 8 ya, berarti 1, 2, 3, 4. Ya, kita stop dulu karena maksimumnya itu hanya 4 titik ya. Setelah itu kita ulang dengan catatan setiap titik itu harus berpasangan. Berarti sudah 4, 5, 6, 7, 8. Dengan demikian ini adalah lambang Lewis dari atom neon. Oke teman-teman, dengan demikian penjelasan tentang kestabilan unsur-unsur kimia di alam, aturan oktet, aturan duplet, serta lambang Lewis sudah selesai kita bahas. Dan untuk teman-teman yang masih belum mengerti, masih bingung, ingin bertanya, atau ingin memberi saran dan kritik, silahkan ditulis pada kolom komentar. Saya pasti menjawabnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time. Thank you.